Bab 1149. Malam apa ini? Penampilan Gita saat ini sangat tragis. Rambutnya acak-acakan, satu sisi wajahnya bengkak disertai dengan air mata yang berlinangan dan pakaian yang dia kenakan tampak sangat menyedihkan. Jika tidak pergi ke rumah sakit, apa yang harus dilakukan jika kamu terluka? Andrihan mencoba menurunkan suaranya dan bertanya dengan lembut. Lagi pula, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit, dan aku tidak ingin pulang. Gita berlutut, dan suaranya terdengar datar, kamu bisa mengirimku ke hotel. Hal konyol apa yang gadis ini katakan, bahkan jika dia tidak pergi ke rumah sakit saat ini, dirinya juga tidak bisa mengirimnya ke hotel. Saat memikirkannya, Andrihan membawanya ke rumah secara langsung. Hanya saja tempat ini adalah tempat pribadinya, tidak ada pelayan, dan bukan rumahan yang biasa dia tinggali, jadi ketika keluar dari mobil, Gita masih tampak bingung. Ini di mana? Rumahku. Ketika kata-kata itu terdengar, dia melangkah maju untuk menggendongnya dan berjalan ke dalam. Gita membiarkan dirinya digendong dan sekarang seluruh tubuhnya penuh dengan napasnya, jelas-jelas dia memutuskan untuk tidak berhubungan dengannya kemarin. Tetapi pria itu baru saja menyelamatkannya di saat dia paling putus asa, membuatnya merasa aman dan dapat diandalkan. Dia tidak bisa mengendalikan gerakan kecilnya dan perlahan-lahan mengecilkan dirinya ke dalam pelukan pria itu. Andrihan berhenti, matanya sedikit bergerak ke bawah, dia jelas merasakan gerakannya. Andrihan hanya menganggap bahwa Gita ketakutan, jadi dia mengencangkan lengannya dan suaranya yang rendah dipenuhi dengan kelembutan yang tidak diketahui. Jangan takut, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Gita takut untuk beberapa saat. Jika Andrihan tidak datang untuk menyelamatkannya, apa yang akan terjadi padanya malam ini? Memikirkan kemungkinan tertentu, tubuh Gita gemetar tanpa sadar. Andrihan menggendongnya ke lantai atas, meletakkannya di sofa empuk dengan hati-hati, dan kemudian berkata, tunggu aku di sini. Dia berbalik dan hendak pergi, tapi Gita meraih lengan bajunya dengan cepat. Jangan pergi. Kamarnya terlalu besar dan sangat kosong. Melihatnya seperti ini, mata Andrihan menjadi gelap lagi, dan dia hanya bisa berkata dengan lembut, aku akan pergi ke pintu sebelah untuk mengambil kotak obat dan kembali 1 menit kemudian. 1 menit. Gita menatapnya dengan ragu, matanya seperti bertanya, benarkah? Andrihan mengangguk. Segera. Kalau begitu, cepatlah kembali. Setelah Gita selesai berbicara, dia dengan enggan melepaskan tangannya yang memegangnya, dan membiarkan Andrihan pergi untuk mengambil kotak obat. Ketika Andrihan pergi, Gita melirik ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa sepatu putihnya bernoda bintik-bintik hitam. Saat melihat itu, dia secara alami memikirkan seperti apa penampilannya barusan. Seperti sepatu putih ini yang telah dinodai oleh Stefan Lee. Dirinya sangat kotor sekarang, dia ingat tangannya yang memegang lengannya, menarik pakaiannya, menggosok bahu dan kulitnya. Gambar itu muncul tidak terkendali di benaknya dan semakin banyak, Gita berteriak tak tertahankan, tiba-tiba berdiri dan berlari keluar, tetapi menabrak lengan Andrihan. Kenapa? Sebelum dia selesai berbicara, Gita mundur beberapa langkah, menghindarinya seperti wabah. Andrihan memegang kotak obat di tangannya, berniat membantunya mengobati lukanya, dia pergi begitu cepat dan sudah kembali. Tetapi saat kembali, dia menemukan bahwa mata dan ekspresi Gita tidak beres. Dia hanya meninggalkannya sebentar, sudah seperti ini. Dia mencoba melangkah sedikit ke depan. Jangan ke sini. Benar saja, Gita berteriak dan mundur selangkah, menatapnya dengan marah, mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Bukankah aku mengatakan tidak akan mengganggumu lagi? Bukankah aku menyuruhmu untuk berhenti muncul lagi? Kenapa kamu mau menyelamatkanku? Andrihan mengerutkan bibir tipisnya, matanya sedikit menipis. Jika aku tidak menyelamatkanmu, siapa yang akan menyelamatkanmu? Gita menurunkan matanya, siapa saja bisa.
Tapi kenapa kamu? Kenapa kamu melihatku dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Aku sangat kotor sekarang. Dia menggigit bibir bawahnya, berusaha keras untuk menolak gambaran menjijikkan di benaknya, tetapi semakin keras dia mencoba, gambar-gambar itu seperti salap kulit anjing yang semakin melekat di benaknya. Andri Han mengerutkan kening dan menatap gadis kecil di depannya. Apakah itu penyebab emosinya tidak stabil? Jika tahu bahwa Gita akan seperti ini setelah dirinya pergi sebentar, maka dia akan membawanya di sisinya tanpa meninggalkannya satu langkah pun. Aku sangat kotor sekarang. Sangat kotor, lagian kamu tidak menyukaiku sejak awal, sekarang. Kamu pasti merasa bahwa aku sangat menjijikkan, kan? Pada saat ini, Gita tersenyum muram, jika sejak awal tahu kejadian akan seperti ini, aku lebih baik diperkosa daripada diselamatkan olehmu. Andri Han merasa kasihan padanya pada awalnya, tetapi tersedak ketika mendengar kata-katanya. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dengan berbahaya. Apa maksudmu dengan lebih baik diperkosa daripada diselamatkan? Andri Han ingin mengetuk kepalanya dan melihat apa yang ada dalam pikirannya, tetapi Gita menangis sedih, mulutnya merah dan terlihat sangat menyedihkan. Andri Han menutup matanya, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia jelas telah membuat sebuah keputusan. Menurut karakterku, aku benar-benar tidak ingin melakukan hal semacam ini saat ini, tapi... Ketika kata-kata itu terdengar, Andri Han melangkah maju, mencubit dagu gadis kecil itu, memaksanya untuk mengangkat kepalanya, membungkuk dan menciumnya. Gita benar-benar membeku di tempat, matanya membesar. Dalam sekejap, semua gambar jahat dan menjijikkan di benaknya meledak, dan kemudian kepalanya menjadi kosong, dia tidak bisa mengingat apapun, hanya perasaan yang paling nyata di hadapannya. Itu adalah suhu di bibir. Ketika Andri Han mencium, bibirnya awalnya dingin dan secara bertahap menjadi hangat, dan kemudian terbakar seperti api seolah mau membakarnya. Gita gemetar karena terkejut, dan jatuh ke belakang dengan lemah, tetapi pinggangnya dilingkari oleh tangan besarnya, dan kemudian jatuh ke dalam pelukannya yang hangat dan murah hati. Ciuman itu semakin dalam seolah tidak akan berakhir. Tampaknya langit sudah berputar, malam apa ini? Waktu terus berjalan, tetapi dari awal hingga akhir, mata Gita tidak tertutup. Ketika Andri Han mundur, Gita masih seperti boneka yang menatapnya dengan tatapan kosong. Andri Han menggerakkan dahinya ke belakang setengah inci, memikirkannya dan menabraknya lagi. Mungkin karena dia baru saja berciuman, suaranya terdengar serak dengan sedikit hasrat, berhembus lembut ke wajahnya tapi membentur jantungnya dengan keras. Apakah kamu masih merasa kotor sekarang? Hanya wajah dan napasnya yang tampan, serta suhu di bibirnya barusan yang ada di depannya, bagaimana mungkin Gita masih ingat apakah dirinya kotor atau tidak? Melihatnya seperti ini, Andri Han tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, dan dia baru saja menyadari masalah yang sangat serius karena dia telah menciumnya begitu lama dengan emosi yang tak terkendali. Awalnya, dia hanya berencana untuk menciumnya untuk memperbaiki emosinya, dan juga ingin mengkonfirmasi padanya bahwa dia tidak kotor. Tapi setelah ciuman itu, Andri kehilangan kendali. Dan dia begitu di luar kendali sehingga mencium seorang gadis kecil yang baru saja ketakutan dengan begitu lama. Ini membuat Andri Han sakit kepala. Dia mengerutkan bibirnya dan perlahan berkata, "Kenapa kamu tidak mandi dulu?" Bersambung.